Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tes kembali ya. Hari ini hari Canon ya. Tiap ininya Canon semua. Dan serinya sama semua. 110 ya. Kita akan tes dulu unitnya. Sebelum saya kirim untuk memastikan unitnya berfungsi dengan normal. Dan ini dokumen yang mau saya scan ya. Ini size-nya A4. Jadi saya taruh sini aja. Untuk penempatannya jangan lupa di sudut kiri bawah ya. Jangan di sudut kanan atas misalkan, atau kiri atas, atau kanan bawah ya. Kita akan coba ya gimana efeknya. Saya kasih preview dulu nanti seperti apa kalau misalkan saya preview penempatannya tidak sesuai ya. Kita tutup. Saya akan masuk di aplikasinya terlebih dahulu. Ini MPEG Navigator 4.0 ya. Saya kirim ke Pekalongan ya. Hari ini arah Jawa semua, Jawa Banten ya. Jawa Tangerang pengiriman. Dua Jawa Tengah, dua lagi Tangerang ya, Banten. Baik, kita akan tunggu aplikasinya tampil dulu ya. Nah, ini dia. Aplikasinya tampil. Dan di sini karena saya mau yang preview, jadi saya pilihnya yang ini aja, yang save as PDF ya. Ini khusus buat PDF aja. Ya. Kita klik save. Soalnya kalau misalkan pakai yang scan atau langsung PDF ini dia nggak ada previewnya ya. Jadi saya ambil yang ini aja, yang save ini. Kita akan lihat nanti di bagian previewnya. Nah, di sini saya akan ubah dulu untuk namanya. Sebentar, ini dia langsung masuk ya. Ini saya close dulu aja nih. Karena kita belum ubah nama dulu ya. Karena si ini kasih namanya duluan ya, duluan. Jadi saya kasih nama dulu. Ini Zaidana Fariski ya. Ini untuk Kak Hendra juga, dia lagi nonton, lagi mau nanya support Windows 11 ya. Oh, yang mana? Dia mau. Oh ya, Kak Hendra ini. Buat Kak Hendra, ini saya tes di Windows 11 ya. Di Windows 11, ini Lite 110. Ini buat Kak Hendra ya. Di sini saya lagi tes unit untuk pengiriman ke Jawa Tengah ya. Kita se-Indonesia untuk pengiriman. Jadi buat kakaknya yang masih ragu untuk pengiriman misalkan luar pulau, jangan khawatir ya. Untuk packing kita prioritaskan aman. Dan di sini untuk settingan dari unit ini, kita file name-nya saya kasih nama aja ya di sini. Mungkin Anda buat file apa atau kerjaan apa gitu ya. Di sini saya kasih nama untuk file name-nya. Save as-nya saya pakai PDF multiple page. Jadi Anda bisa scan beberapa dokumen, bukan hanya 1-2 dokumen, bahkan bisa 10 atau lebih ya. Di sini saya pakainya multi page ya. Multiple page. Di sini ada juga yang PDF ya. Kalau PDF Anda klik PDF biasa itu dapatnya PDF, ya udah sekali scan selesai ya. Tapi kalau pakai multi Anda bisa scan banyak. Penyimpanan save in di sini kita klik browse saja. Saya taruhnya di desktop biar gampang nanti tampil di depan monitor saya di depan sini. Kenapa? Saya klik OK. Dan di sini kalau sudah kita klik apply, lanjut kita klik scan. Kita tunggu sampai aplikasinya muncul yang tadi ya, yang advance. Karena di sini saya gunakan use the scanner driver. Nah, ini tampilannya dia langsung auto preview. Ini efeknya kalau misalkan saya naruh dokumen yang salah ya, penempatannya yang salah. Nah, ini seperti ini. Ini padahal saya taruhnya A4. Ini saya taruhnya A4. Nah, ini kan tidak sesuai ya. Tidak sesuai. Di sini saya kasihnya A4 ya. Oke, coba kita kasih arahannya yang pas, disesuaikan sama ininya, apa namanya? Posisinya ya. Ini posisi sudut kiri bawah. Ini wajib di sini.
Kalau tidak di sini dia nggak sesuai, jadi ngaco untuk ukurannya. Oke, kita coba preview. Nah, ini tadi kan seperti ini nih kalau tidak sesuai ya. Saya kasih preview, terus tadi yang merahnya juga kepotong dia ya. Nah, ini sesuai, dia pas ya ukurannya. Ini ukurannya A4. Nah, seperti itu ya. Kenapa saya selalu ngomongnya di posisi kiri bawah ya. Dan di sini ada hitam-hitamnya seperti ini. Kita akan kalibrasi aja dulu ya. Karena ini mengganggu penglihatan ya, ada hitam-hitamnya gini. Caranya gimana? Kita siapkan dokumen yang putih, polos gitu ya. Ini saya pakai ini aja. Ini putih seperti ini, saya taruh. Bagusnya sih yang nggak ada tulisannya ya. Taruhnya seperti kita mau scan. Di sudut kiri bawah, seperti saya bilang tadi. Kita klik preference. Lanjut kita klik execute. Kita tunggu sampai dengan proses kalibrasinya selesai. Nanti saya akan mau hilangkan yang ini. Yang hitam-hitam ini ya. Kalau sudah, kita klik OK. Kita masukin lagi dokumen yang mau kita scan. Ini yang tadi, ya. Kita siapkan dokumen yang mau kita scan. Saya taruh sini. Kita tutup. Kita masuk lagi di aplikasinya seperti ini. Ini kita lihat area sini ya. Kita preview lagi. Apakah masih sama? Dan ini bukan sulap ya, ini bagus langsung. Seperti ini. Cakep ya. Nah, bersih. Nah, karena ini posisinya potret, jadi saya mau kasih landscape ya. Kita tinggal putar aja ke sini. Anda bisa putar di sini, putar kiri, putar kanan ya. Seperti ini. Kalau sudah, kita lihat untuk settingannya. Di sini settingannya saya kasih A4. Ada letter untuk maksimum, ada juga full flatten. Nah, full flatten segimana? Itu ukuran kaca ya, jadi lebih besar sedikit dari letter. Seperti itu ya. Saya kasih A4 karena saya sesuaikan sama ukuran yang aslinya. Warnanya saya pilih color di sini karena di sini juga ada warna color ya. Kalau misalkan Anda mau ubah, di sini ada gray dan black and white juga. DPI yang saya gunakan 200. Saya akan coba di angka 300 ya. Jadi ya, untuk angka di 300 itu dapat memorinya segede gini, 24,77 MB. Jadi DPI lebih besar, nanti datanya pun lebih besar. Ya, ini data memori lagi. Data ya. Seperti ini. Kalau sudah kita klik scan, kita tunggu proses scanningnya sampai dengan selesai seperti ini. Dan ini data yang tadi kita masukin. Ada outputnya 300 dpi, image adjustment-nya auto ya. Nah, seperti ini. Yang lainnya kalau misalkan Anda mau explore, silakan. Seperti itu. Oke, kita close. Sebetulnya Anda dari situ, Anda bisa tambahkan juga dokumen, bisa. Tapi dari mana perintahnya? Nah, ini perintahnya di sini ya. Karena saya pakainya multi. Nah, kita siapkan juga untuk dokumen yang lain yang mau kita scan. Saya pakai dokumen A4, tapi yang ini ya. Ini juga brosur. Saya pengen ada yang warnanya. Nah, seperti ini ya. Tidak monoton gray atau biru seperti ini. Saya taruh. Ini naruhnya kalau posisi potret seperti atau vertikal gini, kita dibalik ya. Posisinya naruhnya dibalik. Penempatannya tetap di sudut kiri bawah. Kita tutup. Kita masuk lagi di aplikasinya, kita klik scan saja langsung. Dan kita tunggu proses scanningnya. Nanti dia akan preview. Kalau misalkan Anda, loh kok preview mulu ya? Anda bisa nonaktifkan sebetulnya. Anda bisa nonaktifkan, ada di preference. Nanti cari aja preview ya. Nah, seperti ini, kalau sudah,
Ini ada kurang sedikit ya, kita turunkan aja. Atau Anda juga bisa hilangkan untuk croppingnya seperti ini. Karena ini udah sesuai A4 ya. Lanjut kita klik scan. Kita tunggu proses scanningnya. Nanti ada selection di akhir. Kita close kalau sudah. Nah, ada lagi dialog seperti ini, exit saja. Kalau misalkan sudah selesai, misalkan Anda sudah scan beberapa dokumen gitu ya, Anda exit saja. Di sini kalau misalkan Anda mau save file yang ini, silakan diklik di sini untuk dapat selection di bawah. Klik, nah ini ada selectionnya di bawah. Anda mau print boleh, Anda mau kirim ke email boleh, Anda mau edit juga boleh. Di sini saya mau tampilkan untuk hasil scan-nya. Jadi, nah di sini kalau misalkan Anda mau tambahkan dari file yang sebelumnya, Anda klik yang ini. Anda bisa use box scan import image ya. Di sini Anda bisa ambil yang ini. Kalau saya mau nampilin yang ini aja, kita open PDF file dan ini hasil scan-nya. Ini sama ya, sama yang ada di file di sini. Tadi saya nggak klik di sini ya, tapi sama ini. Dia langsung auto keluar. Kita turunin untuk hasil scan-nya. Nah, ini dia, saya besarkan lagi. Nah, supaya Anda juga bisa melihat hasilnya dengan jelas, hasil dokumen yang saya scan. Dan ini hasil brosur yang tadi saya scan. Kalau misalkan kita lihat seperti ini, kecepatan. Oke, ini dia untuk hasil scan-nya. Alhamdulillah bagus. Hasil scan-nya jelas ya, Anda bisa baca, Anda bisa lihat, tidak ngeblur. Untuk kelengkapan di unit ini nanti saya kasih adaptor ya, kabel data ya. Unit ini sudah include ya, di kabel data ini ada power dan datanya 2. Jadi Anda nggak perlu adaptor, simple banget. Untuk driver sama software supaya Anda bisa install di Windows 7 sampai Windows 11, ya, Anda juga bisa gunakan itu ya. Saya sudah siapkan untuk barcode-nya, silakan dibaca ketentuannya. Dan saya sudah siapkan nomor kontak kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, jam 9 sampai jam 5 sore. Untuk kuncian dari lampunya, kenapa dikunci? Supaya lebih aman pada saat pengiriman. Saya sengaja kunci pada saat pengiriman, silakan Anda buka sebelum dioperasikan. Ya. Untuk kelengkapannya itu nanti saya taruh di dalam kemasan, ada juga serial number yang saya sematkan. Seperti ini, silakan Anda samain pada saat video unboxing. Sekian, terima kasih, hatur nuhun, wassalamualaikum.